Oke, Adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran multimedia dengan tema mengelola button, sound, action script, dan menggambar serta mengolah objek seni. Mungkin dalam pembelajaran kita hari ini kita langsung dengan menggunakan aplikasi, Adik-adik, aplikasi Macromedia Flash. Silakan dibuka aplikasi Macromedia Flash-nya dengan tampilan lebih kurang seperti ini. Kita pilih Action Script 2.0 ya, sehingga tampilan stack kita sudah muncul tempat kita bekerja, kemudian layarnya, kemudian toolbarnya maupun menu maupun bagian properti dan library. Oke, Dedek, kita sekarang pertama sekali kita akan membuat simbol button. Sesuai dengan mengelola button, kita membuat sebuah simbol button dengan cara memilih menu insert, kemudian new symbol. Maka kita buat misalkan di sini namanya adalah tombol 1. Tipenya adalah button ya. Di sini ada movie clip, button dan grafik. Kita pilih button. Kemudian OK. Maka akan muncul tombol 1, layar tombol 1 yang terdiri atas layar ada frame up, frame over, frame down dan frame hit. Frame up ini merupakan kondisi tombol nanti di waktu kita belum berikan action. Over ini di waktu kita menyentuh tombolnya. Down ini di waktu kita mengklik tombolnya. Dan hit merupakan kondisi di mana kita melepaskan klikan dari tombolnya. Mungkin kita contohkan di sini, kita buat sebuah simbol. Ya, warnanya kita set warna, misalkan warna merah, kemudian kita buat simbol sederhana seperti ini, kemudian kita beri label tengahnya, kita beri namanya tombol 1 seperti ini, kita kasih warnanya warna putih, kemudian stylenya kita tebalkan, kemudian kita tempatkan di bagian tengah seperti ini. Kemudian pada di bagian over ini kondisi tombol di waktu kita sentuh dengan kursor. Nah, pada overnya misalkan kita insert keyframe. Nah, hanya saja kita ganti warnanya dengan warna yang berbeda. Dan kita ganti dengan warna merah hijau seperti ini. Kemudian kita kecilin atau kita perbesar juga bisa seperti ini. Nah, kemudian di waktu down ini kondisi di waktu kita klik insert keyframe, kemudian kita ganti warnanya. Kita ganti warnanya dengan warna misalkan warna biru. Jangan warna biru, dengan warna kuning. Teksnya kita ganti dengan warna hitam, misalkan seperti ini. Kemudian tombolnya kita kecilin lagi seperti ini, kita atur. Nah, kemudian ini kondisi di waktu kita lepaskan klikan dari tombolnya. Klik kanan, insert keyframe. Nah, kemudian kita kembali ke scan. Kita lihat hasilnya, Adik. Kita lihat library, kemudian kita geser ke dalam. Kemudian kita coba running, Alt enter. Nah, ini kondisi tombol di waktu kita belum berikan action. Nah, di waktu kita sentuh, maka dia akan berubah warna. Di waktu kita klik, dia akan berubah warna. Kemudian kita lepasin, dia kembali ke warna semula. Nah, di waktu kita larikan kursornya, dia kembali ke warna merah. Nah, seperti itu, Adik. Nah,
tombol ini bisa juga kita sisipkan dengan sound atau suara. Caranya adalah kita inputkan suaranya. Bentar adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita coba sisipkan sound kepada ke dalam tombol ini atau simbol ini. Caranya adalah dengan kita import file sound. Kita pilih, kemudian kita import to library suara sound. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh suara, ya, ada suara belas, 8, 2 dan segala macamnya. Kalau ini dijalankan lebih kurang seperti ini. Nah, berarti kita sudah import suara yang pertama, kemudian kita tambahkan import satu suara lagi, import to library. Nah, misalkan kita import suara 1 ya, kemudian open. Maka 2 buah suara sudah masuk ke library kita. Sekarang kita masukkan ke tombolnya ini. Nah, misalkan kita klik 2 kali di sini, kemudian kita memasukkan di posisi yang mana. Misalkan di waktu kita sentuh, maka nanti akan ada bunyian, kemudian di waktu kita klik, maka akan ada bunyian lagi. Berarti di waktu kita sentuh berada di bagian over ini, maka kita tarik suaranya, suara yang pertama ke sini, sehingga pada frame over sudah masuk suaranya tandai dengan grafik lurus seperti ini. Sekarang di waktu kita klik, maka dia akan menimbulkan suara lagi, yaitu misalkan kita masukkan suara 1 ini, sehingga pada frame down dia sudah terisi dengan suara. Kalau kita jalankan, kita kembali ke scan 1. Nah, kalau kita jalankan jadinya lebih kurang seperti ini, adik. Seperti itu. Di waktu kita sentuh, maka dia punya suara seperti itu. Kemudian di waktu kita klik, maka dia akan menimbulkan suara 1 lagi, yaitu menyebutkan angka 1. Seperti itu. Kita klik lagi, maka dia akan berbunyi seperti itu. Nah, itu cara kita menyisipkan suara atau sound ke dalam tombol. Oke, jadi kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke action script. Ya, kita buka file baru di sini. Ya, kita ambil action script 2.0. Nah, kita itu tadi berkaitan dengan tombol yang kita create sendiri. Bisa juga kita memanfaatkan tombol yang ada dari sistem ini dengan memilih Windows, kemudian pilih Command Library, kemudian button. Nah, akan muncul berbagai macam bentuk button yang disediakan oleh sistem. Misalkan kita contohkan seperti ini. Misalkan kita ambil contoh button seperti ini. Kemudian pada frame 20 kita masukkan lagi button Windows, Command Library, kemudian button. Kita pilih dengan warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita perbesar. Frame yang di frame 1 juga bisa kita tarik, kita perbesar. Seperti itu, adik. Nah, ini untuk tombol yang sudah ada di sistem yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita mau mengedit sama dengan yang tadi, kita tinggal klik aja 2 kali, kemudian ini bisa kita rubah, misalkan tulisannya, apakah ini kita ganti dengan tombol 1 seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini juga bisa kita ganti dengan namanya dengan misalkan tombol 2. Nah, begitu. Nah, ini juga bisa kita sisipkan seperti tadi kalau kita ingin menyisipkan sound atau suara. Nah, berikutnya kalau
bagaimana kita memasukkan action script kepada tombol ini. Contoh sederhananya adalah misalkan seperti ini, kita masukkan action script pada tombol 1. Di waktu kita klik, dia akan menuju ke tombol 2 misalkan, dan di waktu tombol 2 kita klik, maka dia akan menuju ke tombol 1. Itu contoh sederhananya. Maka cara kita memasukkan scriptnya adalah dengan cara kita klik ini, kemudian kita tekan F9. Nah, akan keluar tempat kita bisa memasukkan script di sini. Ini di sini kita masukkan scriptnya on, kemudian buka kurung, kemudian pilih press, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung karawang, kemudian enter, kemudian kita masukkan go to and, atau dengan memilih di sini juga bisa adik-adik dengan secara cepatnya go to and stop. Kemudian ke frame berapa kita maunya yang akan kita tuju, misalkan frame 20, tempat posisi tombol yang ada tombol 20 tombol kedua tadi. Kemudian kita titik koma. Nah, sekarang kita kembali menuju ke tombol yang berada pada frame 20. Nah, ini kita maunya di waktu kita klik ini nanti, maka dia akan menuju ke tombol yang ada pada frame 1 ini. Maka caranya sama, kita klik ini, kemudian kita tekan F9, maka akan muncul action scriptnya, tempat kita memasukkan script programnya dengan cara tekan on, kemudian press, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung karawal, kemudian masukkan go to and stop, kemudian menuju ke frame 1. Seperti itu. Kemudian pada frame 1 kita masukkan scriptnya dengan script stop. Seperti itu, adik. Nah, di waktu kita jalankan ini, maka dia akan di waktu kita tekan tombol 1 dia akan menuju ke tombol 2. Di waktu tombol 2 dia akan menuju ke tombol 1. Ini contoh sederhananya kita masukkan action script pada tombol. Nah, seperti itu. Di waktu tombol 2 kita klik, maka dia akan menuju tombol 1. Di waktu tombol 1 kita klik, maka dia akan menuju tombol 2. Itu contoh sederhana bagaimana cara memasukkan action script kepada tombol. Nah, contoh berikutnya kita bisa membuat navigasi antar halaman dengan frame label. Mungkin kita contohkan di sini dengan membuat stack baru. Ya, kita buat contoh awalnya di sini. Kita buatkan seperti ini. Kemudian kita rubah warnanya, warna yang agak menarik. Kemudian bagian atas juga kita beri seperti itu. Nah, berikutnya kita masukkan judulnya, misalkan di sini kita buat membuat navigasi antar halaman, ya, dengan frame label. Kemudian kita perkecilkan tulisannya, jadi misalkan 15 saja. Bisa juga kita pecah seperti ini. Kemudian kita rubah tulisannya ke warna hitam misalkan. Nah, kemudian kita susun, kita atur biar menarik. Nah, contohnya seperti itu, membuat navigasi antar halaman dengan frame label. Oke, Dede. Kemudian pada frame 2 kita kopikan insert keyframe seperti ini. Nah, pada frame 2 kita masukkan halaman pertamanya dengan teks misalkan. Di sini misalkan kita buat, ini ukurannya kita buat 80 misalkan, biar besar. Di sini kita buat belajar, ya, halaman belajar misalkan.
seperti ini. Kemudian kita kopikan kita insert keyframe pada frame 20. Insert keyframe, kita ganti di sini dengan Adobe Flash. Kita kecilin tulisannya kebesaran. Kita buat misalkan 60 saja. Masih besar. Kita buat 40. 50 mungkin. 50 berarti. 50 kita buat. Size-nya 50. Kemudian kita atur. Ini. Kemudian pada frame 40 kita buat lagi. Insert keyframe. Nah, di sini kita buat halaman berikutnya dengan label OK misalkan. Nah, pada frame 60 kita insert keyframe. Nah, masing-masing ini kita beri label. Pada frame halaman pertama kita beri labelnya adalah tampilan 1. Tampilan 1. Pada frame 20 kita masukkan labelnya adalah tampilan 2. Pada frame 40 kita masukkan labelnya adalah tampilan 3. Seperti itu. Nah, kemudian kita buatkan tombol untuk menavigasinya. Apabila tombol 1 kita klik, maka dia akan menampilkan halaman pertama, kita tampilan 1. Apabila tombol kedua kita klik, maka dia akan tampil ke tampilan 2, dan begitu juga dengan tombol pada tombol ketiga. Apabila kita klik tombol ketiga, maka akan tampil halaman yang ketiga. Oke, kita buat tombolnya, kita tambahkan layar baru. Di sini kita buatkan 3 buah simbol. Kita menggunakan simbol yang sudah ada saja dari sistem. Nah, kita menggunakan button. Nah, di sini kita pakai tombol yang pertama di sini. Kemudian kita masukkan tombol yang kedua. Kemudian kita masukkan tombol yang ketiga. Itu. Kemudian kita atur ukurannya agar proporsional. Itu. Nah, kemudian kita atur. Itu. Nah, ini kita ganti namanya, labelnya dengan tampil 1, tampil 1. Ini kita ganti dengan tampil 2. Tampil 2. Ini kita ganti dengan tampil 3. Oke. Nah, ini kita ganti hurufnya ya dengan huruf kecil sebagian. Tampil 1. Oke, udah. Nah, sekarang kita masukkan scriptnya. Kita kembali ke scan. Kemudian pada tampil 1 kita masukkan script dengan menekan tombol F9. Nah, kemudian kita masukkan on, kemudian kita press, kemudian kita buka kurung, kerawal, kemudian kita go to and play, kemudian kita kasih kutip, kemudian tampilan sesuai dengan nama label tadi, tampilan 1. Balas dengan kutipnya. Oke, udah. Kemudian untuk button kedua juga seperti itu, tekan F9, klik tampil 2, kemudian tekan F9, kita masukkan scriptnya on, kemudian press,
kemudian buka kurung kerawal, kemudian go to and play, kemudian kutip tampilan 2 sesuai dengan nama labelnya, nama label yang sudah kita beri tadi. Oke, udah tampilan 2. Begitu juga dengan tombol yang ketiga, kita tekan F9, kemudian on, kemudian buka kurung, press, kemudian kutip, kemudian go to and play, kemudian beri kutip, kemudian tampilan 3, kasih kutip, cukup. Kurung kerawalnya lupa ya, ini bisa kita pindahkan ke dalam. Nah, seperti itu adik. Nah, berikutnya pada frame 1 ini kita beri stop ya. Kita beri stop action script, kita beri di sini stop agar dia berhenti pada frame itu di awal program kita jalankan. Yang ini juga action script. Kemudian yang di sini juga kita beri stop. Itu. Kemudian pada ini juga kita berikan stop. Oke, nah sekarang kita jalankan adik-adik. Nah, di waktu program kita jalankan pada frame 1 dia akan tampil seperti ini. Di waktu kita tekan tampil 1, maka dia akan menampilkan halaman belajar tadi, halaman tampilan 1 tadi. Di waktu tampil 2 kita tekan, maka dia akan menampilkan halaman kedua ini, Adobe Flash, dan di waktu kita tekan tampil 3, maka dia akan menampilkan halaman 3 tadi. Nah, begitu adik-adik untuk cara kita membuat action pada tombol dan membuat navigasi antar halaman dengan frame label. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk dengan materi menggambar dan mengolah objek seni ya, yaitunya objek drawing node ya. Oke, kita buka aplikasi baru, new action script 2.0. Nah, oke adik, untuk objek drawing node ini berbagai macam adik. Misalkan yang ini, misalkan di sini kita bisa buatkan ada yang rectangle seperti ini, kemudian ada yang oval ini adik. Kemudian ada rectangle primitif, ada oval primitif maupun polystar tool seperti ini, maupun ada lagi yang polystarnya yang polystar seperti itu. Polystar tool, kemudian solid, oke udah. Polystar, kemudian di sini ada option, kemudian bisa kita pilih yang starnya. Di sini bisa saja kita pilih 5, maka ini akan menampilkan tampilan yang lain, bintang seperti ini ya. Itu objek drawing, atau dengan menggunakan line bisa juga seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Itu tool-tool yang bisa digunakan untuk drawing objek atau membuat objek. Berikutnya adalah menggambar dengan pen tool. Untuk menggambar dengan pen tool, contohnya seperti ini. Kita klik pen tool. Ini adik. Nah, kita bisa saja misalkan menggambar dengan pen tool. Misalkan di sini kita buat sepatu misalkan. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini. Kita klik di sini lagi.
kemudian kita temukan. Kemudian kita kasih warna, misalkan warna merah ya. Kita klik pen bucket tool, kemudian kita siram. Sehingga itu contohnya kita membuat drawing dengan menggunakan pen tool. Kemudian menggambar navigasi objek seni yang lainnya, misalkan kita membuat jamur, misalkan gambar jamur, misalkan kita buka stack baru, ActionScript 2.0. Nah, untuk jamur tentunya diawali dengan menggunakan oval tool. Kita buatkan oval tool seperti ini. Ya, kita pindahkan ke atas. Jadi, nah sebelumnya di sini objeknya adalah sifatnya adalah drawing object. Kita jadikan dulu dalam bentuk shape. Kita klik kanan objeknya, kemudian kita break apart sehingga dia sudah berubah menjadi shape. Oke, berikutnya kita ambil line tool, kemudian kita garis di sini, kemudian kita sesuaikan. Geser sedikit. Ya, mungkin kita ke bawahkan sedikit. Kita ke bawahkan sedikit garisnya. Oke, kita rasa cukup. Nah, kemudian garisnya juga masih sifatnya adalah masih sifat drawing object dia. Kita harus ganti ke dalam berbentuk shape. Tapi apabila di aplikasi adik-adik sudah dalam berbentuk shape, itu nggak perlu lagi dirubah. Biarkan saja. Cara merubahnya adalah kita klik kanan, kemudian kita break apart, sehingga sekarang sudah berubah menjadi shape. Nah, sekarang bisa kita edit. Yang ini kita hilangkan saja bagian bawah dengan klik bagian bawahnya ini. Kemudian kita delete. Yang garisnya juga kita delete. Yang ini juga kita klik, kemudian kita delete. Ini juga kita klik, kita delete. Nah, kemudian yang ini kita buat seperti ini. Kita potong ujungnya. Seperti ini, adik-adik. Oke, nah kebetulan ini juga masih drawing object. Kita robah. Kita robah menjadi shape dengan klik kanan. Klik kanan, kemudian kita break apart. Oke, sekarang kita potong. Oke, jadi kemudian ini kita potong juga. Ya, ini kita potong. Ya, ini kita potong. Yang ini kita potong juga. Kemudian yang di sini juga kita perlakukan seperti tadi. Kita potong. Ya, kita atur agar sama dengan yang di samping. Oke, kita rasa cukup. Nah, ini juga line ini masih dalam berbentuk drawing object. Kita rubah dulu menjadi shape. Kita klik kanan. Kita klik kanan, kemudian kita break apart. Nah, sekarang dia sudah berbentuk shape. Kemudian kita potong. Ya. Kita potong bagian bawahnya. Oke, nah sekarang kita atur, kita bulatkan ini ke bawah seperti ini. Yang ini juga kita bulatkan ke samping. Ini juga kita bulatkan ke samping seperti ini. Nah, seperti itu. Kita rasa cukup. Kemudian kita buat tampuknya. Kita buat tampuk dari jamurnya. Caranya sama dengan tadi, kita buat garis dulu di sini. Oke, kemudian kita buat lagi garis di sini. Ya, kemudian kita buat lagi garis di sini. Ya, terasa cukup.
Kemudian kita potong. Nah ini, ya ini juga kita potong sudutnya. Oke Dedek, kemudian kita hilangkan garis-garis yang tidak perlu. Nah kebetulan ini masih garis-garis ini bersifat drawing object, kita rubah menjadi shape dulu. Tapi apabila di aplikasi Dedek sudah berbentuk shape, nggak perlu lagi dirubah, sudah tinggal kita rapikan saja. Ya kita rapikan ini. Oke bentuk, nah, satu-satu aja, nggak mau dia. Klik, kemudian break apart, yang ini juga break apart, yang ini juga rubah ke shape, break apart, ya ini juga break apart. Ini sudah berbentuk shape. Yang ini masih belum, kita break apart. Oke udah, ini sudah. Oke berarti sudah dalam berbentuk shape semua. Sekarang kita rapikan. Yang ini kita potong, kita buang saja. Kita delete. Kemudian kita klik ini, kita delete. Yang ini juga kita buang, kita delete. Ini juga kita buang, kita delete. Kita delete. Ini juga kita delete. Kita delete. Ini kita delete. Ini kita delete. Ini juga kita buang. Ini juga kita buang. Yang ini juga kita rapikan. Seperti ini Dedek. Nah kemudian kita rapikan. Yang ini kita bulatkan ke bawah sedikit. Yang ini kita bulatkan. Ini juga kita bulatkan. Nah yang ini kita tarik. Seperti ini. Nah ini juga kita tarik. Nah seperti itu. Nah kemudian yang ini bisa kita copy ya. Yang ini bisa kita copykan. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita atur seperti itu. Oke Dedek. Kemudian ini bisa kita geser ke atas sedikit. Oke, kita rasa cukup. Kemudian di sini bisa kita rubah warnanya. Misalkan kita ganti warnanya di sini warna kuning ya. Kemudian pen bucket. Oops, bentar. Oke, masih belum itu. Ini bisa kita. Ini berarti belum sampai ke bawah. Nah, terasa udah Dedek. Coba kita masukkan ke warna. Oke. Ini kita ganti dengan warna lain. Ya, mungkin seperti itu Dedek. Yang berikutnya. Oke, kita coba naikkan sedikit. Oke, kita potong bagian atasnya. Oke, di bagian bawahnya kita ganti warnanya. Kayak nyatu semuanya. Ya, oke, mungkin lebih kurang seperti itu Dedek. Nah, sekarang kita buat bulatan-bulatan di atasnya. Caranya, ya, sebelum kita buat bulatan-bulatan jamur seperti jamur di atas topinya ini, kita kopikan dulu yang garis di atas lengkung ini. Kita akan copy.
kemudian kita pastekan, kemudian kita pindah dulu. Jadi, nah sekarang kita buatkan bulat-bulatan di atas, kemudian kita atur stylenya. Kita buat stylenya yang seperti ini, kemudian kita ganti warnanya dengan warna yang seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Garisnya, kita balance stroke-nya, kita ganti misalkan 3 atau 4. Nah, seperti itu. Atau 3, kita cobakan 3. Nah, mungkin 3 saja lebih baik. Kemudian kita kasih bulat di sini. Ya. Kita kasih bulat di sini. Kita kasih bulat di sini. Kasih bulat di sini, kita kasih juga. Kita kasih juga bulatan di sini. Oke, sekarang kita rapikan. Oke. Sebelumnya kita robah ini dulu yang lewat dari garis ini, kita robah dari drawing object menjadi shape dulu. Kemudian kita break apart kan, yang ini juga kita break apart kan, yang ini juga kita break apart kan, yang ini juga kita break apart kan. Seperti ini. Kemudian yang garis ini kita geser ke bawah. Ya. Nah, lebih kurang seperti itu, Adik-adik. Nah, kemudian yang bagian yang terlewat ini kita tinggal rapikan. Ya, kita klik ini, kita delete. Klik yang ini, kita delete. Yang ini juga kita rapikan. Ya, ini juga kita rapikan. Yang ini juga kita rapikan. Yang ini juga kita rapikan. Nah, lebih kurang seperti itu sehingga jadi bentuk-bentuk jamurnya. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh kita pembuatan dalam bentuk membuat jamur. Berikutnya ada lagi kalau seandainya kita membuat suatu objek dengan menggunakan warna gradasi. Nah, warna gradasi terletak di sini, Adik-adik. Kita buka file baru, ActionScript. Nah, warna gradasi misalkan kita buat misalkan warnanya warna ini ya. Ini warna gradasi, Adik-adik. Nah, di sini misalkan kita buat warna gradasi warna yang grayscale ini saja. Nah, seperti itu. Jadi, nah, kita mau menentukan center point, focal point, width maupun size maupun rotasi, kita tinggal pilih yang ini, Adik-adik. Kita aktifkan fill gradient transform toolnya. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, ini untuk memindahkan objek gradasinya, Adik-adik. Ini kalau kita geser ke sini, maka center gradasi yang warna putih ini, warna putih di tengah ini akan bergeser dia. Nah, seperti itu. Tadi di tengah posisi, sekarang sudah di pinggir. Oke, kita kembali. Nah, kemudian ada lagi ini namanya adalah focal point. Ya, ini untuk mengatur vokal dari gradiennya. Nah, misalkan kita geser ke sini. Nah, lebih kurang dia akan menyebar seperti itu. Yang ini juga berfungsi untuk menentukan arah gradiennya. Yang ini untuk merotasikannya. Nah, ini kalau seandainya kita butuh rotasi dari gradiennya. Nah, itu contoh warna gradasi. Nah, sementara itu materi kita hari ini berkaitan dengan materi mengelola button, ActionScript, pengelolaan warna maupun navigasi.
Oke Dedi, mungkin itu materi kita hari ini. Ketemu lagi kita di materi yang berikutnya. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.